Kejaksaan Negeri Brebes menahan 3 orang tersangka yang menjadi calo kredit fiktif di salah satu bank BUMN. Kecelakaan terjadi antara truk dan minibus yang hendak mengantar sekolah anak ke SMPN 2 Kendal. 2 orang mengalami luka dan dibawa ke RSUD Suwondo Kendal. Maraknya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pati didominasi oleh akibat dari korsleting listrik. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama, sebuah minibus ringsek setelah ditabrak truk dari arah belakang saat hendak masuk ke halaman SMP Negeri 2 Kendal, Jawa Tengah. 2 penumpang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara kondisi mobil ringsek di bagian belakang dan samping setelah menabrak pot di pinggir jalan. Mobil minibus bernomor H1226SM yang dikemudikan Andi Setiawan warga Kendal ini hendak mengantarkan anaknya ke SMP Negeri 2 Kendal. Mobil sudah melaju ke arah kanan dan hendak berbelok, namun tiba-tiba dari belakang truk bernomor polisi G1338NE melaju kencang hingga menabrak dari belakang. Menurut Andi, dirinya sudah memberi lampu sen kanan untuk berbelok masuk ke sekolah. Namun dari belakang truk melaju kencang hingga menabrak mobilnya hingga terseret dan menabrak pot di pinggir jalan. Anak dan istrinya yang ikut dalam mobil mengalami luka akibat benturan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Kendal. Sekolah terus mau belok ke SMP, tahu-tahu ditabrak dari belakang. Dari belakang? Iya. Sudah kasih rating kiri ya? Sudah. Sementara menurut sopir truk Fahru Rozi mengatakan dirinya kaget melihat mobil berbelok ke kanan. Ia sudah berusaha menghindar dan menginjak rem, namun karena jarak sudah terlalu dekat, akhirnya menabrak bagian belakang mobil. Tapi lampu merah? Biasa terus kan tadi di depan mobil saya kan ada mobil. Jadi saya agak ke kanan sedikit kan. Lalu ada mobil belok, saya mendadak jadi mau ngerem itu udah nggak nyampe. Bukannya saya nggak sempat ngerem, udah ngerem tapi nggak bisa berhenti. Nggak berhenti ya. Truk bermuatan besi ini berangkat dari Tegal dengan tujuan Boja untuk mengantarkan pesanan. Benturan keras mengakibatkan mobil Honda Mobilio mendorong dan menabrak pot hingga mobil terpelanting. Petugas Satlantas Polres Kendal yang tiba di lokasi memeriksa sopir minibus dan truk serta saksi. Mobil yang ringsek kemudian diderek untuk menghindari kemacetan dan kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kejaksaan Negeri Brebes telah menahan 3 orang tersangka yang menjadi calo kredit fiktif di salah satu bank BUMN. Ketiganya yang berperan menyediakan berkas pengajuan kredit seperti KTP dan kartu keluarga, menyebabkan kerugian negara mencapai hampir 3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Brebes melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka kredit fiktif di salah satu bank milik BUMN yang ada di Kabupaten Brebes. Kredit yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 lalu menyebabkan kerugian negara mencapai hampir 3 miliar rupiah. Ketiganya berperan sebagai penyedia berkas pengajuan seperti KTP dan kartu keluarga untuk 115 nasabah palsu. Usai menjalani pemeriksaan, ketiga tersangka kemudian digiring untuk dilakukan penahanan di Lapas Brebes pada Rabu siang. Ketiganya yakni Hermanto 41 tahun seorang perangkat desa, Warika 37 tahun, dan Sujono 31 tahun yang semuanya adalah warga desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Kasipitsus Kejari Brebes Senasih menjelaskan bahwa sebenarnya ada 1 tersangka yang belum dilakukan penahanan karena mangkir dari panggilan. Untuk itu pihaknya kini tengah memburu tersangka lainnya. Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit fiktif ya di salah satu bank BUMN di Brebes yang terjadi antara tahun 2018 sampai 2019. Jadi ini pengembangan dari kasus sebelumnya dengan tersangka orang dalam yaitu Saudara Aditya Cahyanugroho, itu sudah kita proses terlebih dahulu, kemudian ini splitannya. Jadi
saudara Adit ini dibantu oleh orang-orang ini, ada 4 orang ya, ada 4 orang. Kemudian kita akan tahan hari ini. Penahanan kasus kredit fiktif ini dilakukan dari hasil pengembangan tersangka utama Aditya Cahya Nugraha pada Oktober tahun lalu yang telah divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan piye iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, 62 kasus kebakaran tercatat terjadi di sepanjang tahun ini di Kabupaten Pati. Jumlah ini berdasarkan data yang direkap oleh pihak pemadam kebakaran Pati hingga bulan Oktober.
Dalam rangkaian kebakaran tersebut, korsleting listrik menjadi mayoritas penyebab kebakaran yang terjadi. Hingga bulan Oktober tahun ini, pemadam kebakaran Pati telah mencatat setidaknya ada 62 kasus kebakaran yang terjadi, tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, korsleting listrik mendominasi penyebab kebakaran terjadi dengan jumlah angka 16 kasus. Disusul aktivitas memasak atau akibat dari kompor sebanyak 7 kasus dan bediang sapi mencapai 6 kasus. Akibat kebakaran lain yakni pembakaran sampah terdapat 5 kasus, dari obat nyamuk dan putung rokok masing-masing 2 kasus, serta kasus dibakar dengan sengaja ada 1 kasus. Sedangkan untuk penyebab lainnya terdapat 3 kasus dan belum diketahui penyebabnya ada 8 kasus. Dengan tingginya kejadian kebakaran akibat korsleting listrik, Kabid Damkar Satpol PP Pati Hero Kristanto mengimbau kepada masyarakat Pati untuk memperhatikan dan mengecek peralatan listrik secara rutin agar tidak terjadi arus pendek. Kerap sekali itu korsleting listrik kan peralatan listriknya sudah lama kan dia tidak diganti yang baru, mungkin kabel-kabelnya atau dia penggunaan listrik itu sampai bertumpuk-tumpuk, dia kebanyakan korsleting listrik. Akibat tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Pati, hingga saat ini total kerugian akibat rentetan kebakaran sepanjang tahun ini sudah mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Kabid Damkar Satpol PP Pati Heru Kristanto mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati serta waspada agar kasus kebakaran tidak menimpa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah kiai beserta pengurus Tanfizyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pati mendatangi kantor DPRD Pati guna mempertanyakan kelanjutan pembahasan Raperda pesantren di Kabupaten Pati. Para kiai diterima pimpinan DPRD lengkap beserta anggota Komisi D DPRD Pati. Pendidikan pesantren. Sejumlah kiai beserta pengurus Tanfizyah PCNU Kabupaten Pati mendatangi kantor DPRD Pati guna mempertanyakan kelanjutan pembahasan Raperda pesantren yang sedang dibahas Komisi D DPRD. Para kiai diterima langsung oleh pimpinan DPRD Pati, lengkap beserta pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Pati. Diketahui audiensi ini merupakan atas dasar surat yang dilayangkan PCNU Pati sehari sebelumnya berkaitan dengan mempertanyakan kelanjutan pembahasan Raperda pesantren dan juga evaluasi 5 hari kerja untuk pendidikan. Ketua PCNU Pati ditemui usai acara mengungkapkan apresiasinya ke DPRD Pati dan mengaku akan terus mengawal Raperda pesantren ini. Pihaknya juga akan menyerap masukan masyarakat serta alim ulama guna merumuskan Raperda pesantren ini. Sudah dibahas oleh Komisi D sebagai inisiator terhadap perda pesantren ini, dan ini harus kita kawal terus karena tidak cukup untuk sampai pada pembahasan di tingkat dewan, tetapi barangkali masukan masyarakat masih banyak yang perlu kita pertimbangkan untuk penyempurnaan naskah akademik dari Raperda itu. Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan bahwa saat ini kelanjutan Raperda pesantren sudah selesai tahap pembahasan naskah akademik, untuk kemudian public hiring dan mengundang tokoh ulama untuk dimintai saran dan pendapat terkait rumusan Raperda pesantren. Yang mana perda pesantren ini kan tanggal 11 public hearing, kemudian tanggal 14 sinkronisasi. Kemudian tanggal 28 kita bawa ke paripurna ya untuk dibentuk satu pansus atau kelompok komisi-komisi yang membahas perda tersebut. Ini dari DPRD yang menjadi legislator Komisi D kita sudah clear tidak ada persoalan. Kalau kemarin agak tertunda sedikit, mungkin harus kita menyamakan pendapat terlebih dahulu. Lebih lanjut, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap pada Desember nanti Raperda pesantren sudah dapat disahkan. Ia mengaku sebagai pimpinan DPRD Pati akan terus mengawal perumusan Raperda pesantren yang diinisiasi oleh Komisi D DPRD Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.